Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Ikram dengan NIM 231001077. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan tugas individu, yaitu cara membuat sebuah dataset dan cara menggunakan dulu deteksi menganotasikan dataset tersebut. Jadi sebelumnya saya sudah menentukan tema terkait dataset yang akan saya gunakan, yaitu spoon atau berupa sendok ya. Sebelumnya saya sudah jika teman-teman ingin mengambil dataset atau supaya tidak repot atau membuat dataset, teman-teman bisa mencarinya di situs yang bernama Kaggle ya, ini. Jadi sebelumnya saya juga mengambil dataset dari situs tersebut atau website tersebut. Nah, setelah itu saya sudah menambahkan datasetnya ke project saya. Sini kita bisa mengupload dataset yang sebelumnya sudah kita pilih, atau kita ambil atau kita buat, kita masukin ke RoboFlow untuk kita anotasikan. Nah, setelah kita menambahkan atau mengupload dataset yang sudah kita punya sebelumnya, kita bisa langsung ke menu annotate atau menganotasikan gambar-gambar dari dataset tersebut. Untuk tahap pertama di sini adalah kita mengupload gambar-gambarnya. Terus di sini kita masuk ke menu annotating atau untuk menganotasikan gambarnya. Ini ketika sebelumnya saya sudah menganotasikan 50 contoh macam gambar. Nah, sini kayak ini adalah jenis-jenis dari sendok yang ada di dataset yang sebelumnya sudah saya gunakan. Nah, gimana sih cara untuk menganotasikan bahwa ini adalah gambar sendok? Itu bisa secara otomatis untuk membuat mengklasifikasikan atau membuat bounding boxnya. Jadi ini bounding boxnya sendoknya sudah masuk ke area bounding box, langsung bisa menentukan untuk nama dan juga namanya, untuk mengklasifikasikan namanya gitu. Ini save dan bisa langsung ditambahkan ke dataset. Nah, itu adalah contoh untuk menganotasikan sebuah gambar. Oke. Nah, misalnya ketika sudah menganotasikan semua gambar yang ingin kamu anotasikan, kamu bisa lanjut ke bagian yang ketiganya ini, itu untuk membuat datasetnya. Nah, jadi ini adalah beberapa gambar, total 50-an gambar yang telah saya anotasikan sebelumnya, telah labelkan dengan ada juga yang valid juga sebagai tes. Nah, ketika sudah terbentuk dataset dengan berapa jenis gambar, berapa jumlah gambar, kita langsung bisa masuk ke version. Nah, ini contohnya yang sudah saya lakukan di sebelumnya. Saya edit dulu. Sebentar. Nah, sebenarnya kita bisa membuat
contohnya untuk mengversion database yang sudah dataset yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa membuat namanya. Terus sini ada bagian preprocessing, teman-teman bisa merubah ukuran, bentuk dan ukurannya. Ketika sudah, teman-teman tinggal continue. Dan di sini bagian augmentation, teman-teman bisa menambahkan relatively, protection, share. Nah, jika teman-teman lihat, flip ini berarti kayak kembalikan sebuah gambar. Jadi jika sudah, kita langsung bisa membuatnya atau meng-create. Nah, dari 50 gambar kurang lebih. Jadi karena sudah ditambahkan versi dan ukuran tadi, menambahkan flip, rotation, dan share, jadi total dari gambarnya itu ada 93 gambar. Ketika sudah selesai dari membuat ini version, kembali ke ini version. Nah, ini sih yang sebelumnya saya sudah buat dengan total 120 image nya, dan ada 88% untuk train setnya, ada valid setnya 8%, dan test setnya 4%. Ketika sudah mencapai tahap ini version, teman-teman bisa langsung mendownload datasetnya. Di sini bagian kanan ini, teman-teman bisa pilih untuk formatnya, itu saya menggunakan YOLO 26 atau YOLO yang terbaru. Dengan jangan lupa mencentang bagian show download kodenya. Teman-teman bisa langsung continue, dan ini akan menghasilkan kode yang untuk menyambungkan library dataset teman-teman nanti ketika dijalankan di Jupyter atau di Google Colab. Nanti ini ada pilihan ingin dijalankan di terminal, Jupyter, atau raw URL. Sudah gitu, teman-teman bisa langsung menyalin di sini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat datasetnya, kita bisa langsung masuk ke menu Google Colab-nya. Nah, untuk yang pertama di sini saya melakukan mendownload Ultralytics terlebih dahulu untuk library-nya, untuk digunakan untuk YOLO-nya. Ini saya sudah jalankan sebelumnya, dan ini adalah hasil ketika sudah dijalankan. Saya tutup dulu. Nah, untuk bagian ini adalah bagian untuk memanggil dataset yang sudah kita buat sebelumnya, seperti yang tadi sudah kita di sini teman-teman, yang sudah kita download datasetnya. Dan ini kita masukkan ke sini untuk langsung terhubung ke RoboFlow dari Google Colab-nya dengan nama workspace-nya dan juga nama project-nya. Dan sini menggunakan YOLO 26 juga. Oke, sini adalah hasil output dari kode tersebut yang sudah dijalankan. Dan selanjutnya di bagian ini adalah untuk membuat AI-nya, untuk mempelajari modelnya, untuk lebih paham dengan model atau memulai proses trainingnya. Jadi nanti dia akan terbiasa dengan contoh yang sudah kita training sebelumnya, dataset itu berupa sendok. Ini jadi ada sampai 50 sampel sebelumnya di training oleh AI-nya. Jadi ini sudah
melihat bagaimana contoh dari sendok yang sudah kita klasifikasikan atau anotasikan sebelumnya. Di sini ada seperti yang tadi, ukurannya ada 320 dan jumlah sampelnya itu ada 50. Nah, ini untuk kita melatih modelnya. Dan selanjutnya ini adalah untuk kita mencoba untuk coba apakah sudah bisa untuk membaca dari gambar sendok yang sudah kita anotasikan sebelumnya. Dan sini kita bisa langsung melihat hasil prediksinya. Nah, ini sudah terdeteksi 98% dia sendok, jadi ini adalah benda yang berupa sendok. Dan sini juga untuk menjalankan YOLO-nya, dan terakhir untuk mengimport YOLO dari Ultralytics. Nah, setelah datanya kita training, kita bisa langsung masuk ke bagian atau menu untuk Streamlit-nya. Nah, jadi ini ada kode yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk Streamlit-nya, itu berupa sendok. Sini adalah BSPT atau yang tadi saya perlihatkan itu, ini adalah yang akan mendeteksi atau mentraining dari foto-foto sendok yang sudah kita anotasikan sebelumnya. Dan ini untuk kode dijalankan, kita langsung bisa coba saja untuk menjalankannya. Ini untuk menjalankan programnya, kita tunggu sebentar. Ini membutuhkan waktu ya. Oke, coba kita ulang jalankan. Kita clear terlebih dahulu, kita coba jalankan ulang. Oke, sini baru bisa. Mungkin agak nge-lag tadi teman-teman, jadi kita tunggu dulu. Oke, ini kita langsung ketik Streamlit.
kita tinggal mengetik ini P untuk menjalankannya, enter. Oke, kita masuk ke menu programnya. Ini menunggu sebentar. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena mungkin sinyal dan kendala lainnya. Oke, di sini sudah muncul. Kita langsung bisa mengupload sebuah gambar sendok untuk dideteksi. Contohnya mungkin saya masukkan ini saja, 09. Oke, sini sudah muncul gambar aslinya yang tadi kita pilih, dan ini sudah muncul hasil deteksinya, itu cuma sendok terdeteksi satu. Ini ya, sendok 99% terdeteksi bahwa ini adalah sendok dari hasil deteksinya, dan ini langsung keluar output berupa jumlah sendok yang terdeteksi cuma satu, karena di dalam bounding box ini cuma satu sendok. Oke, mungkin sekian yang dalam presentasi tugas kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.